Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manisa Maharani, akan memaparkan sistem rental akun aplikasi premium yang telah saya bangun di MySQL. Tahap awal dari, sistem rental ini adalah membangun sebuah basis data menggunakan perintah, create database dan diaktifkan, serta digunakan menggunakan perintah use, nama database. Saya membuat 5 tabel, yaitu ada tabel kategori, aplikasi, kemudian tabel produknya sebagai tabel utama, juga tabel customer sebagai tabel utama, serta ada riwayat transaksi juga detail dari riwayat transaksi tersebut. Pertama, untuk struktur data kategori aplikasi, tabel ini untuk menyimpan menu produk ke dalam kelompok aplikasinya masing-masing. Jadi nanti, di dalam tabel ini ada, kolom ID kategori yang dimiliki untuk mengidentifikasi setiap baris dalam tabel ini tuh bersifat unik, yaitu tidak boleh null maupun duplicate. Kemudian ada kolom kategori ini, menggunakan tipe data enum yang berisi kategori, dari aplikasinya ada desain grafis, video editor, streaming video, streaming musik, pendidikan, dan cloud storage. Tentunya tidak boleh null, serta deskripsi dari kategori tersebut. Ditampilkan menggunakan query describe. Selanjutnya, tabel produk atau tabel aplikasi yang dijual, ini menyimpan menu produk apa saja yang dijual beserta masa aktifnya dan harganya. ID kategori di sini dijadikan sebagai foreign key untuk nantinya berkorelasi dengan ID kategori di tabel kategori. Kemudian on update cascade digunakan supaya jikalau ada nilai primary key di tabel kategori yang berubah, maka nilai foreign key di tabel aplikasi ini juga ikut berubah sesuai di tabel kategori. Dan on delete restrict juga untuk menjaga supaya kalau ada penghapusan baris di tabel kategori, akan dimunculkan peringatan bahwa di data aplikasi ini masih ada data yang berkorelasi dengan tabel kategori tersebut. Kemudian struktur tabel customer, terdapat ID customer yang merupakan primary key, nama customer, nomor WA, dan email. Untuk struktur tabel riwayat transaksi, relasi tabel di transaksi ini terdapat di bagian ID customer, yaitu ke tabel customer menggunakan foreign key yang mereferensikan tabel customer di kolom ID customer. Juga digunakan on update cascade dan on delete restrict untuk menjaga relasi antar tabelnya. Dan terakhir, struktur tabel detail transaksi berisi ID detail, ID sebagai primary key tabel ini menggunakan constraint check password. Ini untuk cek di passwordnya itu, password baru yang dibuat itu harus lebih dari 8 karakter. Boleh karena dia varchar, boleh huruf maupun angka atau gabungan. Dan relasi dari kolom ID transaksi itu referensinya ke primary key di tabel transaksi bagian kolom ID transaksi, juga ID aplikasi foreign key ke tabel aplikasi, masuk ke data yang di-input dari Excel menggunakan import data wizard seperti yang terlihat pada gambar. Data pada tabel customer dan riwayat transaksinya. Dan ini tabel rincian riwayat transaksi. Baik, untuk query analitik yang pertama, saya menggunakan query join multi tabel dan group by serta agregasi untuk melihat total pendapatan dari tiap kategori aplikasi yang terjual. Jadi korelasinya itu ada di kategori APK dan aplikasi yang berkorelasi melalui field ID kategori. Mulai dari tabel aplikasi, dilanjutkan mengisi detail transaksi, lalu terakhir di tabel transaksi akan dicek apakah sudah lunas atau belum. Dan perintah menggunakan fungsi count dan sum untuk menghitung dan mengurutkan mulai dari jumlah pendapatan terbesar dari tiap aplikasi berdasarkan kategori tersebut. Untuk query analitik kedua, saya menggunakan subquery di from plus where untuk melihat transaksi customer dengan total spendingnya lebih dari 50.000. Query ini saya pakai untuk membuat tabel sementara yang menghitung total belanja setiap orang dulu, baru setelah itu akan difilter yang spendingnya lebih dari 50.000 itu pakai where di luar subquery ini. Nah, select sub nama customer, nama aplikasi, dan total belanja ini sebagai tabel sementara. Kemudian tabel dalamnya itu menggunakan fungsi sum, dihitung jumlah harga spendingnya, dialiaskan sebagai total belanja dari tabel customer. Setelah dihitung jumlahnya, akan difilter di where, yaitu sub total belanja lebih dari 50.000. Untuk korelasi tabelnya ada di customer dan transaksi melalui ID customer, jadi siapa pelanggannya dan apa saja transaksinya. Kemudian korelasi juga di transaksi dan detail transaksi serta aplikasi, dimulai dari nota transaksi, kemudian dilihat itemnya di detail transaksi, dan diambil harganya di tabel aplikasi. Analitik ketiga, saya menggunakan correlated subquery di where untuk melihat aplikasi apa saja dengan harga tertinggi di tiap kategorinya. Korelasi berada di aplikasi A1 dan A2. Ini korelasi antar baris di tabel yang sama. Alur dari query-nya ini, pertama ambil satu baris dari tabel aplikasi, kemudian dibaca kategori aplikasi tersebut, dan dicari harga maksimum dari kategori tersebut dan dibandingkan dengan tabel kedua. Untuk query analitik ketiga digunakan correlated subquery di select plus left join. Ini untuk melihat jumlah pesanan semua customer.
Ini untuk melihat frekuensi customer itu pernah bertransaksi di web rental ini, termasuk yang belum pernah transaksi. Query luar untuk mengambil semua nama customer, lalu di subquery di select count bintang itu untuk menghitung jumlah baris di tabel transaksi khusus untuk customer yang namanya ada di query tabel luar. Hingga korelasi yang terjadi antara tabel customer C dan transaksi T melalui kolom ID customer. Selanjutnya, query case when plus group by plus join. Ini untuk mengelompokkan customer berdasarkan total spending yang dilakukan, dikelompokkan menjadi customer loyal dan customer biasa. Query case when digunakan fungsi lebih dari sama dengan 30.000 berarti customer loyal, sedangkan yang lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 30.000 sebagai customer biasa. Kemudian, kalau yang else adalah customer yang belum pernah order. Alurnya mulai dari diambil nama customer dari tabel customer, kemudian dicocokkan dengan transaksi yang dilakukan di tabel transaksi, dilihat dari ID customer di tabel transaksi dan status bayarnya apakah sudah lunas atau belum. Kemudian dijoinkan pula ID transaksi dari di tabel detail transaksi dan terakhir dicocokkan di tabel aplikasi pada ID aplikasinya. Selanjutnya, menggunakan subquery plus in untuk melihat customer yang merental akun aplikasi yang masa aktifnya itu selama 1 tahun. Subquery where untuk ID customer dengan dan diambil tabel dalamnya itu ID customer dari tabel transaksi. Kemudian dijoinkan dengan detail transaksi. Sehingga alur yang terjadi ialah pertama dicari ID customer-nya yang ada di tabel transaksi, kemudian yang beli paket langganan setahun, kemudian query utama akan mengambil nama lengkapnya. Korelasinya terjadi pada tabel customer dan ID customer. Dan kemudian query akan masuk menggunakan query in ke dalam daftar customer di detail transaksi dengan masa aktif sama dengan 1 tahun. Query analitik ke-7 yaitu menggunakan case when. Ini untuk melihat customer yang belum dibuatkan akun pesanannya beserta status pembayarannya. Setelah menggunakan query case when pada kolom username, ketika username 0 akan dikeluarkan perintah segera buatkan akun, sedangkan kalau sudah terisi username-nya, maka akan keluar keterangan aman sudah dikirim. Ini untuk mendeteksi username-nya kosong atau tidak. Setelah dicek username-nya kosong, dicek lagi menggunakan join pada tabel aplikasi di ID aplikasinya yang ID aplikasinya itu status bayarnya belum lunas atau sudah lunas. Untuk query ke-8 menggunakan query join, group by, having, dan agregasi untuk melihat aplikasi yang terjual lunas lebih dari 1 kali. Di nama aplikasi pada tabel aplikasi dan digabung dengan tabel detail transaksi, dihitung ID aplikasi di detail transaksi itu berapa kali muncul menggunakan fungsi count sehingga didapatkan nantinya frekuensi penjualan dari aplikasi tersebut. Nah, kemudian menggunakan group by nama aplikasi, dikelompokkan datanya berdasarkan nama aplikasinya. Dan query having ini digunakan untuk perhitungan count ID detail transaksi yang lebih dari 1. Ke-9 ada query join, multi-table, dan group by plus agregasi untuk melihat customer yang melakukan transaksi lebih dari 1 kali. Untuk ditingkatkan logaritma dari akun customer-nya, apakah customer-nya nanti masih membutuhkan aplikasi yang sama atau admin penjual menampilkan aplikasi lain yang serupa ke akun customer-nya. Untuk korelasi tabelnya terdapat pada tabel customer dan tabel T-hitung. Tabel T-hitung ini adalah tabel bayangan yang digunakan untuk menduplikasi tabel asli untuk menghitung ID customer yang belanjanya lebih dari 1 kali. Baru nanti data dari tabel T-hitung ini disalin ke tabel yang asli yaitu di tabel customer. Melalui join select ID customer, count ID transaksi yang dialiaskan sebagai jumlah transaksi dari tabel transaksi dan dikelompokkan berdasarkan ID customer dan menggunakan query having untuk menghitung ID transaksi yang lebih dari 1. Kemudian menggunakan on ID customer sama dengan T-hitung ID customer ini untuk menghubungkan data customer asli dengan data ada di tabel T-hitung atau tabel bayangan ini. Query yang terakhir ada gabungan dari semua query wajib untuk melihat rincian dari riwayat sistem rental akun aplikasinya. Top spending ini adalah customer ini maksimum yang pernah dia transaksi itu berapa. Semua tabelnya kaitkan. Pertama, mengaitkan tabel customer ke tabel transaksi, kemudian ke tabel detail transaksi, dan kembali ke tabel aplikasi. Kemudian ditambahkan korelasi khusus di subquery untuk mencari maksimal harga yang di spending oleh customer berdasarkan ID customer. Ada di select max A2, harga from detail transaksi DT2.
where T2 ID customer sama dengan ID customer as stop spending. Demikianlah 10 query analitik yang saya buat untuk sistem rental akun premium aplikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.